Oke, selamat malam para hadirin. Malam, Suaranya. si Selamat Molly. malam. Kembali lagi bersama Molly. Kita ada di Mata Molly. Suaranya enak loh Molly buat ini jadi penyiar. Radio-radio gitu ya. Iya, radio. malam para pendengar yang terhormat. Jadi kita mulai saja ya malam ini. Sebelum mulai, kita harus berdoa dulu biar semuanya lancar ya. Jangan sampai nanti kita panjang-panjang dengerin semuanya mental karena tidak berdoa. Yuk, mari teman-teman kita berdoa. Selamat malam Bapak kami yang di surga. Kami malam ini berkumpul ya Tuhan. Terima kasih atas kesempatan ini. Kami di sini ingin mendengar apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami ya Tuhan. Kiranya bagi kami yang masih tertutup hatinya ya Tuhan, Engkau bukakan pintu hati kami, bagi telinga kami yang masih tertutup, Engkau sentuh, Kau buka mata kami, telinga kami, agar kami bisa mendengar dengan baik ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa kepada teman-teman yang mungkin belum bisa bergabung. Semoga mereka terus Engkau lindungi dimanapun mereka berada ya Tuhan. Biar Engkau yang membimbing kami dari pertama sampai akhirnya ya Tuhan. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke. Jadi, seperti biasa ya, kata-kata klise. Ada yang tahu nggak tema hari ini? Control the ego. Mantap. Kita ngomong ya. Jadi kita hari ini akan membahas control the ego. Nanti akan dibawakan oleh Pendeta Yael. Kita membahas tentang ego ya. Kita semua pasti udah tahu apa itu ego. Cuma tadi aku udah googling sedikit tentang definisi ego. Aku bagi sedikit ya. Tapi ini secara luas saja, secara umum. Sebenarnya ego itu merupakan bagian dari identitas yang kita bangun sendiri. Yang dibangun dari apa? Biasanya itu dibangun dari semua keyakinan yang kita pegang teguh, yaitu biasanya seputar prinsip. Kemudian itu bisa dibangun juga dari bakat kita, dari keterampilan atau kemampuan kita. Seringkali tuh ego dikaitkan dengan yang namanya percaya diri atau harga diri. Wah, gue harga diri gue besar nih, berarti egonya juga besar, atau bisa dikatakan egonya juga besar gitu. Terus ada juga yang berkata bahwa ego itu merupakan kulit lapisan perlindungan terluar yang kita bangun selama ini. Ego itu selalu fokus pada kepentingan mengutamakan diri sendiri dan tidak peduli pada realita yang dimiliki oleh orang lain. Sebenarnya ego juga bermain dalam pikiran kita bahwa ketika terjadi sesuatu masalah, biasanya selalu langsung kita kepikiran orang lain lah yang harus disalahkan. Sedangkan kita itu selalu dalam posisi yang benar. Padahal itu ego yang bermain dalam pikiran kita yang membuat kita merasa oh kita lah yang benar, orang itu yang salah. Terus ego juga membuat kita tuh percaya bahwa kadang-kadang tuh kita merasa oh aku ada di sini posisinya, sedangkan orang lain ada di sana posisinya. Jadi kamu dan aku itu tidak sama tempatnya. Kita tuh biasa merasa tubuh, hati, hidup, dan kepribadian yang begitu berbeda dengan orang lain. Merasa bahwa kita tidak sama dengan orang lain, bahwa kita itu berbeda. Karena kondisi ini, kita biasanya jadi percaya bahwa kita adalah individual yang terpisah. Nah, karena kondisi ini kadang-kadang orang juga bisa merasakan ketakutan dan penderitaan. Dalam kondisi ini juga, yang aku baca itu kita diajarkan untuk hidup dalam dualitas. Apa itu dualitas? Dualitas adalah kondisi pemisahan atau lawan dari realita. Contoh, misalnya benar atau salah, baik apa buruk, atau cantik atau jelek,
suci atau berdosa, cinta atau benci, dan sebagainya. Kalau misalnya kita semakin dalam kita berkubang dalam dualitas tadi, semakin kita terlalu tenggelam dengan yang namanya benar, salah, cantik, buruk, itu tuh semakin kita bisa mengalami yang namanya kebencian, marah, bisa depresi bahkan, dan juga bahkan bisa terjadi hal yang tidak wajar lain gitu. Terus kalau misalnya dari definisi-definisi tadi yang aku sebutin itu gampang bagi kita yang untuk mengidentifikasi bahwa ego itu sebenarnya negatif banget ya gitu. Bahkan ada beberapa pihak yang berkata bahwa sebenarnya ego itu harus dimusnahkan dari kita gitu. Bahwa ego itu bukan hal yang baik gitu. Padahal sebenarnya ego tidak akan menjadi negatif kalau kita tahu cara mengendalikannya. Kalau misalnya kita tahu cara mengendalikannya, kita memahami apa sebenarnya ego itu bisa menjadi alat pertahanan kita sebagai manusia. Ego itu bisa menjadi kendaraan kita sebagai makhluk spiritual yang berusaha untuk tumbuh dewasa, untuk mengajarkan kita kesadaran akan kekuatan diri kita, mengajarkan kita juga tentang cinta dan juga keutuhan kita. Bahwa sebenarnya yang dualitas tadi, yang benar, salah, baik, buruk, jarak, apa segala macam, itu sebenarnya kita yang ciptakan sendiri. Karena kita yang menaruh ego itu terlalu besar di diri kita. Kemudian juga yang aku baca, ada penelitian yang berkata bahwa orang yang tidak menempatkan ego di atas segalanya adalah orang yang paling bahagia. Setuju nggak teman-teman? Setuju ya. Nanti kita akan bahas, kalau ini kan secara umum, nanti kita akan bahas yang spiritualnya lebih dalam dengan CHL. Sebelum itu, kan tadi kan egonya sudah dijelaskan. Tapi kan realitas itu yang di depan mata gitu ya. Sedikit sharing aja biar mungkin menjadi gambaran tentang ego itu di sekitar kita tuh seperti apa. Kalau yang di dekat aku, sharingnya itu nggak jauh-jauh, pasti di keluarga, karena ego di keluarga tuh wow ya, sangat terasa. Jadi aku kan 4 bersaudara, aku anak ketiga, jadi aku masih ada punya adik 1 perempuan. Dia sekarang umur 20 tahun, anak milenial, karena lahirnya sudah 2000, pas, Shionaga. Jadi adik aku lumayan mempunyai sifat yang kurang baik, yang maksudnya etikanya kurang lah ya, sama orang tua masih suka membalas gitu, nadanya tinggi, terus kalau misalnya dibilangin apa suka ngambek, kalau nggak dikasih sesuatu maksa gitu ya, segala macam dibanting, kalau kita bisa dibanting, kita dibanting deh sama dia. Begitu. Kata-katanya juga lumayan tidak ini ya. Terus kan emang ya biasa lah ya, maksudnya kita udah terbiasa dengan lingkungan keluarga yang yang orang tuanya tuh belum modern lah ya, belum bisa mengikuti perkembangan anak-anak zaman sekarang. Jadi kita nggak tahu gimana cara menghadapi anak-anak sekarang gitu. Kalau orang dulu kan ya kalau misalnya yang kayak gitu ya disabet gitu kan, disabet ya anaknya diam. Kalau sekarang mah disabet, anaknya bisa melapor kemana, malah anaknya mencari pelarian kemana, tidak tahu gitu kan, malah itu yang membahayakan. Suatu saat kita udah nggak tahu harus ngapain, sempat kita bawa ke psikolog karena takutnya tingkah laku yang dia seperti ini punya kelainan maksudnya mungkin bipolar apa segala macam yang kita tidak bisa sembuhkan dari keluarga sendiri gitu, maksudnya harus ada penanganan ahli gitu. Ketika ke sana itu dianterin sama aku, sama mami aku, sama koko aku. Pas
ke sana bilang, wah adik saya sifatnya seperti ini, tolong dong dibantu gitu. Itu pertama aku jelasin ke psikolognya, ini tujuan saya seperti ini. Habis selesai aku jelasin, adik saya yang masuk. Nah ditanyain lah segala macam. Ternyata hasilnya dia normal. Dia tidak punya kelainan apa-apa. Cuman emang dia punya kepahitan dengan keluarga, gitu ya. Kepahitannya seperti apa? Kepahitannya yang dia merasa bahwa kurang perhatian, merasa kurang dicinta, merasa kurang quality time dengan keluarga. Kalau orang zaman dulu, bahasa cintanya kan beda gitu ya. Kalau misalnya orang zaman dulu tuh, orang zaman dulu yang seperti kita udah tahu bahwa cara nunjukin cintanya mereka adalah dengan bekerja, mencari uang, mencari nafkah, biar anak-anaknya bisa hidup dengan nyaman, serba kecukupan. Mau makan bisa, mau sekolah bisa, kehujanan ada tempat berteduh, kepanasan ada AC, gitu. Tapi ya itu, segala sesuatu itu ada konsekuensinya gitu. Bahwa semakin sibuk orang tua, semakin banyak uang yang dihasilkan, tapi ya itu, waktu dengan anaknya semakin sedikit. Nah, itulah yang menjadi gap tuh di situ antara orang tua aku sama adik aku. Nah, di sana dikasihlah solusi untuk dari psikolog itu dikasih solusi sama keluarganya bahwa ini caranya tuh cara memperbaikinya itu adalah dengan yang quality time. Dengan gimana? Caranya kadang-kadang ya makan bersama gitu, misalnya pergi bareng-bareng gitu. Dianjurkannya seperti itu. Ya udah, kita udah tuh pulang, tapi kita nggak langsung menerapkan. Karena dalam hati aku yang terdalam ini adalah sebenarnya cerita tentang ego aku yang tidak bisa aku lepaskan sampai detik ini. Maksudnya aku nggak bisa ngelakuin itu karena aku dari kecil sampai sekarang aku sama sebenarnya prosesnya sama dia. Maksudnya tumbuh sama suster. Maksudnya cintanya dari orang tua tuh ya udah beda gitu ya. Tapi ya itu dia meminta yang lebih. Ketika aku disuruh quality time dengan mami papi sama dia sama apa makan bareng, aku nggak bisa. Maksudnya aku nggak tahu ini kelainannya dari aku atau gimana. Cuman aku nggak nyaman. Aku lebih nyaman dengan keadaan aku dengan orang tua aku sekarang gitu. Tidak perlu terlalu dekat. Cuman aku tahu aku peduli sama mereka, mereka peduli sama aku gitu. Sama kayak orang tua yang dibilang yang sama kayak orang tua yang nggak suka dibilang kalau tidak sayang sama anaknya. Aku juga nggak suka kalau misalnya ada orang bilang, wah kamu nggak peduli sama sama orang tua, kamu nggak sayang ya. Padahal enggak gitu kan. Padahal sebenarnya setiap hari peduli gitu, nanya mencari tahu mereka ada di mana, ngapain. Cuman emang tidak secara langsung gitu, karena tidak bisa gitu. Nah ya itu ego yang aku tahu sebenarnya bisa aku usahakan, tapi sampai detik ini aku belum ikhlas ngejalaninnya. Karena aku merasa kalau misalnya aku melakukan itu, aku ngebunuh aku. Aku nggak nyaman di situ. Jadi daripada aku belum siap dan ngebunuh diri aku sendiri, ya udah mendingan jarak ini aja gitu. Yang penting kita sama-sama tahu, kamu ada di sana, aku ada di sini, kamu baik-baik aja, apa segala macam, saling informasi. Ya, itu ego yang masih aku pegang sampai saat ini. Coba dari teman-teman dipikirin ego yang sampai detik ini masih dipegang sama teman-teman tuh apa? Tapi jangan dijawab dulu. Itu buat sesi nanti, Q&A. Kalau misalnya lupa, silakan komen di kolom chat ya di bawah ini. Kalau tidak mau, silakan japri ke saya.
Jadi biar jelas, kita mau dengerin dulu penjelasan dari L, karena ya ego ini dari diri kita, tapi kan maksudnya dari diri kita, tapi kan di dalam diri kita tuh sebenarnya sudah ada Roh Kudus. Gimana tuh cara keluarin kekudusan kita, gitu. Mari silahkan CL, saya serahkan. Cara keluarin kamehamehanya ya, biar egonya mental. Oke teman-teman, yuk mari kita mulai saja. Mari kita berdoa kembali. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Ketika kami juga harus terus menguasai ego kami. Kami memohon pertolongan-Mu Tuhan di malam hari ini, di tengah keletihan kami beraktivitas seharian. Tuhan, kiranya Engkau yang membukakan saja hati dan pikiran kami, melembutkan hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa betul-betul menerima apa yang akan kami pelajari bersama, dan lebih lagi kami mencoba dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan untuk melakukannya. Tolong kami Tuhan, karena kami tahu bahwa kami lemah. Ada kalanya kami lebih mudah untuk mengikuti apa kata ego kami ketimbang apa kata Tuhan. Tolong kami ya Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu yang bertahta di atas kami. Demi nama-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Saya mau share screen. Oke. Kita mau sama-sama. Kenapa sih? Mungkin sebelum kita mendalami bagaimana cara mengontrol ego, ataupun apa yang harus kita lakukan dengan ego kita, karena nggak mungkin ego itu dilepaskan dari kehidupan kita. Ego adalah bagian dari kita sendiri. Namun sebelumnya, sebetulnya saya ingin menjelaskan bahwa ini adalah sebuah rangkaian selama 4 minggu yang akan kita pelajari secara bertahap. Untuk apa? Untuk menghasilkan buah, sebetulnya, gitu ya. Jadi di ending nanti kita akan bicara soal bagaimana kita berbuah, karena Tuhan mau kita berbuah, gitu ya. Kalau kita nggak berbuah, kita akan dipotong, dan kalau nggak dipotong lagi kita akan ditebang. Ini PR teman-teman, gitu ya. Jadi saya pengen setiap kita belajar, termasuk saya di sini, karena saya juga mau buah yang keluar dalam hidup saya itu adalah buah yang asli, bukan buah yang palsu. Dan buah yang asli juga bukan sekedar buah yang asem, gitu ya. Kalau saya misalnya beli mangga, teman-teman beli mangga, beli buah-buahan yang entah apel, entah mangga, entah duren, kan kadang suka anyep juga gitu. Mangga juga belum tentu manis, apel juga belum tentu manis gitu. Ada yang anyep, ada yang asem, ya. Kita pengen semuanya buahnya buah yang manis gitu ya. Walaupun tentu, gue mah nggak suka terlalu buah yang manis, gue sukanya yang asam. Ya, itu soal selera gitu ya. Tapi nggak ada satupun dari orang yang nggak mau buah roh gitu ya. Nggak ada satupun orang yang menolak orang yang punya buah roh. Ya. Dan buah roh itu bukan juga buah-buah roh, karena ada 9 memang, tapi memang semuanya itu harus menjadi sebuah kesatuan dan semuanya harus ada. Nah, ini adalah proses pertama. Proses pertama supaya bagaimana caranya kita itu berbuah, dan ini harus kita lakukan karena Tuhan mau yaitu kita berbuah, ya. Karena buah roh adalah sebuah proses panjang dari penaklukan diri, dari berakar pada Kristus dan bertumbuh ke segala arah baru bisa berbuah. Jadi hari ini kita mau bicara dulu soal penaklukan diri. Kalau kita nggak menaklukkan diri, nggak mungkin nanti kita akan berakar. Kalau kita nggak berakar, nggak mungkin nanti kita akan bertumbuh. Kalau nggak bertumbuh, nggak mungkin bisa berbuah. Gitu ya. Jadi ini adalah sebuah proses yang nggak bisa dibulak-balik. Harus urut, teman-teman. Walaupun mungkin urutannya kadang-kadang acak, tapi sebetulnya nggak bisa diacak. Gitu ya. Karena kita nggak mungkin bisa berakar tanpa kita tadi menaklukkan diri dalam arti mati. Nanti kita akan bahas lebih detail soal itu. Dan persoalannya adalah ketika kita berdoa, Tuhan tolong berikan saya buah roh, tolong supaya saya berbuah Tuhan, saya mau berbuah, saya mau sabar, saya mau lemah lembut, saya mau menguasai diri saya, Tuhan tolong saya, gitu ya. Masalahnya buah roh itu nggak langsung dikasih sama Tuhan. Jadi kalau kita minta kesabaran, Tuhan nggak langsung, nih gue kasih sabar. Tuhan, saya minta kelemah lembutan, nih gue kasih kelemah lembutan. Kagak, dia kasih bibitnya cuy. Gitu ya. Jadi kayak misalnya nih, saya bayangin saya datang ke tukang buah gitu ya, Bang, saya mau beli duren. Saya nggak jual duren, Bang. Dek,
Neng, saya jualnya bibitnya, nih ya, tanam sendiri. Oh my God, Tuhan, gitu ya. Siapa yang mau, gitu ya. Rata-rata dari kita maunya langsung punya buahnya. Kita beli aja, depan saya ada duta buah. Oke, lu nggak mau jual duriannya, gue beli aja di duta buah. Ngapain gue harus nanam dulu, bertahun-tahun cuy, gitu ya. Tapi itulah yang kita harus lakukan ketika kita mau berbuah roh, gitu. Kita nggak bisa bilang, Tuhan, kasih gue ini, kasih gue ini, kasih gue ini. Enggak, Tuhan kasih bibitnya. Udah kasih bibitnya, Tuhan kasih persoalan ya gitu. Jadi kalau misalnya Tuhan, gue mau sabar Tuhan. Habis doa itu terus langsung ada masalah dan musibah. Selalu begitu. Tiap gue minta Tuhan, gue mau sabar, ajar gue lebih sabar, ajar gue lebih lebih murah hati Tuhan. Selalu ada masalah berkaitan dengan itu. Terus gue bilang sama Tuhan, gue komplain gitu ya. Tuhan, gue mau sabar, bukan dikasih persoalan Tuhan. Terus Tuhan cuma bilang, katanya lu mau sabar, lu gue kasih latihan yang banyak ya biar bisa gitu. PR ya teman-teman. Tapi itulah Tuhan. Tuhan mau kita menumbuhkan. Karena bedanya buah roh dengan karunia roh adalah sesuatu yang diberikan. Anugerah, gifted. Dan dia bisa ambil. Tapi sekali kita berbuah roh, nggak ada yang bisa ambil. Dan tidak ada yang bisa mencurinya. Percaya teman-teman. Karena kita menghasilkan sendiri. Kita melatih diri kita sedemikian rupa untuk kita bisa berbuah. Jadi ketika kita yang menghasilkan sendiri, maka tidak ada satupun yang bisa mencurinya termasuk iblis. Itu pentingnya kenapa Tuhan mau kita berbuah. Dan bukan hanya sekedar mencari karunia roh. Nah, ketika Tuhan nggak kasih biji, nggak kasih buahnya langsung, dia kasih biji, kita harus pertama-tama mati. Nah, teman-teman, di depan gambar ini, kalau misalnya teman-teman lihat, itu ada biji di dalam tanah. Gitu ya. Biji yang ada di dalam tanah ini sebetulnya menggambarkan ayat yang Tuhan berikan lewat Yohanes. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, jadi harus jatuh dulu ke dalam tanah, lalu mati, ditutup gitu ya sama tanah lagi, dia akan tetap satu biji aja kalau dia nggak mau jatuh. Tapi kalau dia mau jatuh ke dalam tanah dan mati, nah itu harus digarisbawahi ya, dan mati, maka ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi mati itu adalah proses yang penting, teman-teman. Mati itu adalah proses yang penting. Pertama jatuh, yang kedua adalah mati. Jatuh, siapa yang suka jatuh? Jatuh itu sakit. Saya emang nggak mau kalau suruh jatuh, karena saya sering banget jatuh, gitu ya. Sering banget kepleset. Ada air dikit langsung shoot gitu, jebrak gitu ya. Memang saya punya keseimbangan gak terlalu bagus gitu. Tapi siapa orang yang mau jatuh? Tapi Tuhan mau bilang bahwa dia harus jatuh gitu. Jatuh di sini bukan berarti soal kepleset ya, bukan jatuh tanpa sengaja atau jatuh kesandung atau jatuh karena memang kita membawa diri dalam percobaan. Jangan, bukan jatuh seperti itu yang kita inginkan gitu ya. Jatuh di sini adalah ketika dia mau berserah, bukan menyerah. Ketika dia mau berserah. Kalau kita mau dijatuhin gitu ya, terserah Tuhan mau taruh saya di mana. Pluk, ya udah, berserahlah. Oke, pertama-tama kita harus mulai berserah. Prosesnya seperti apa? Ya berserah. Prosesnya seperti apa? Ya terima. Jatuh itu artinya ketika kita mau terima, mau sesusah apapun, namanya dikubur sama di dalam tanah tuh nggak enak gitu. Saya membayangkan dulu tuh banyak sekali pesulap-pesulap yang suka sekali bikin salah satu pertunjukannya itu ketika dia ada di dalam coffin gitu, di dalam peti gitu ya, lalu dikubur. Bagaimana melepaskan diri dari kuburan, dari peti yang sudah dikubur di tanah gitu ya. Wah, itu membuat orang deg-degan luar biasa. Dan ada yang mati akhirnya. Karena memang tidak bisa melepaskan diri dari situ. Ketika dia berserah pada proses, ketika dia mau jatuh, mau dikubur, itu bukan hal yang menyenangkan. Kita tahu bahwa ikut Kristus itu bukan hal yang menyenangkan. Karenanya, ayat ini sebetulnya sedang mengingatkan apa? Sedang mengingatkan bahwa kita harus mati, dan itulah sesungguhnya makna dari baptisan yang kita sudah terima. Teman-teman sudah dibaptis. Ketika kita memberi diri dibaptis, artinya kita bersedia untuk disuruh lewatin proses apapun sama Tuhan. Sesusah apapun, sepengap apapun. Ketika seorang dikubur hidup-hidup, yang bisa membunuh dia, itu seringkali bukan sekedar tanah yang di atas atau dia nggak bisa keluar. Tapi yang bisa membunuh dia adalah ketakutan dia sendiri. Ketika kita ada di dalam tempat sempit, kita tahu di atas kita itu ada tanah, gitu ya. Dan kita ngerasa bahwa kita tuh terjepit, nggak bisa apa-apa, kita marah, gitu ya, kita gedor-gedor, nggak ada yang denger.
maka ketakutan kita sendiri itulah yang bisa membunuh kita. Kadang-kadang kita takut untuk ngejalanin proses bersama dengan Tuhan. Karena kita tahu bahwa proses yang Tuhan izinkan untuk terjadi seringkali bukan proses yang enak gitu ya. Proses yang menyebalkan, sangat-sangat menyebalkan. Membuat air mata banyak, membuat kemarahan banyak, membuat kekecewaan banyak. Tapi itu adalah salah satu cara Tuhan untuk membuat tadi kita mati. Matiin dulu ego lu, matiin dulu ego lu. Tapi apa benar sekedar mematikan ego? Nah, nanti kita lihat ya. Kenapa harus mati? Karena tanpa kematian tidak akan pernah ada pertumbuhan, teman-teman. Sama seperti tanpa kematian tidak akan pernah ada kebangkitan. Dan kalau tidak ada pertumbuhan, maka tidak akan pernah ada yang namanya buah, teman-teman. Kalau kita berharap sebuah pohon itu langsung simsalabim berbuah, nggak akan bisa. Dia harus bertumbuh dulu, dia harus berakar dulu. Dia harus melewati waktu yang cukup panjang, harus berlatih bahkan untuk berbuah. Saya suka ngedenger ibu-ibu, aduh ini mah pohon, lagi latihan berbuah, buahnya baru dikit gitu ya. Nanti nih kalau udah pinter berbuah tuh pasti banyak. Ya buset ya, pohon bisa pinter berbuah, tapi bener juga gitu ya. Emang memang istilahnya seperti itu. Karena ada proses, sama seperti kita. Kita sekarang mungkin belum pinter dalam berbuah, tapi suatu saat nanti lewatin proses itu, lewat bertahun-tahun, kita akan jadi orang-orang yang pandai untuk berbuah. Buah-buah roh gitu ya. Nah, teman-teman, sekarang pertanyaannya adalah kematian seperti apa sih? Apakah betul kematian sang ego? Tadi kalau kata Molly, apakah betul bahwa ego itu harus dilenyapkan? Gak boleh ada sama sekali, gitu ya. Pluk, langsung hilang gitu ya. Kalau nggak ada ego, mati kita teman-teman gitu ya. Ego itu adalah hal yang sangat penting di dalam hidup kita. Maka kita harus kenali dulu ego. Tadi sudah sedikit diberikan oleh Molly gitu ya dari persepsi bahasa. Saya mau memberikan sedikit dari persepsi psikologis. Yang pertama, bahwa ego itu adalah struktur psikis yang berhubungan dengan konsep tentang diri. Sebenarnya, tadi udah sempat saya disebut ya. Diatur oleh prinsip realitas, jadi ego itu selalu yang berkenaan dengan realita. Ditandai oleh kemampuan untuk menoleransi frustasi. Jadi nih, teman-teman, ego itu tugasnya adalah ketika kita ada masalah, nah ego muncul. Untuk jadi apa? Untuk jadi, oke, gue mau ngapain nih? Gue ngapain ya? Lebih baik gue ini atau lebih baik gue ini? Itu ego, gitu ya. Nah, udah mulai kebayang ya, tugasnya ego itu seperti apa. Jadi kalau itu nggak ada, itu bahaya banget. Itu artinya kita mati, gitu ya. Nah, lalu kemudian, meskipun bagian dari ego mencapai kesadaran, jadi nanti saya akan memberikan sebuah gambar yang menggambarkan tentang ego. Ego itu ada di bagian mananya manusia, begitu ya. Seperti apa? Meskipun bagian dari ego tuh ada yang nyampe kesadaran, tapi banyaknya adalah di bawah kesadaran. Aktivitasnya itu terjadi di bawah sadar, di alam tidak sadar dan di alam bawah sadar, gitu ya. Ada itu bagian ego di situ. Jadi ego itu 3 rentang sebetulnya, teman-teman. Dari yang tidak sadar, bawah sadar, dan sadar. Nah, ketidakadaan ketika ego itu berfungsi sebagai pelindung kita, kalau tadi kata Molly ya, saya garis bawahi soal pelindung gitu ya, bagaimana ego itu melindungi kita supaya kita tidak jatuh pada lubang yang sama sebenarnya, supaya kita tidak malu dan lain sebagainya. Di sini ego itu menjadi anjing penjaga fungsinya, atau sensor yang akhirnya menyaring impuls-impuls atau rangsangan-rangsangan dari ID. Nanti kita lihat ya, ID itu apa? ID ini bukan kartu identitas ya, bukan singkatan dari ya Indonesia juga bukan gitu ya. Nah, atau ID itu sebetulnya adalah, saya kasih kurung di situ, kebutuhan dasar alamiah seorang manusia. Kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan yang sangat mendasar termasuk seks, nafsu, dan lain sebagainya, itu ID semuanya. Itu bagian dari identitas sebagai manusia. Nah, jadi sebetulnya perlu nggak sih ego dimatikan? Jangan, teman-teman. Ego itu jangan dimatikan. Karena ketika ego dimatikan, bahaya. Ego adalah bagian dari kemanusiaan yang tidak boleh dimatikan. Karena ego lah sang pengendali. Jadi kalau mau bicara soal ego itulah yang mengendalikan. Yang dikendalikan siapa? Si kuda. Apa itu kuda? ID. Kita lihat ya. Jadi inilah otak manusia. Otak manusia itu ada ID, ada ego, ada super ego. ID itu adalah, kalau di sini tulis, gue butuh makan sekarang. Gue lapar. Lalu,
Super ego itu adalah bagian yang moral, moralitas manusia, nilai-nilai, ujangan-ujangan, nasihat, apa yang sebaiknya dilakukan, itu udah dibawa bahkan dari generasi ke generasi. Nah, kalau super ego bilang begini, woi, nggak bisa sekarang. Kenapa? Karena lu lagi ada di meeting, cuy. Ini penting banget, penting banget nih meetingnya. Kalau lu mau makan, lu mau dipecat, cuy, gitu ya. Bentar lagi lu hilang kerjaan. Masa lagi meeting begitu terus, bos, gue lapar, bos. Sorry, gue nggak bisa ikutin lagi. Keluar. Cabut langsung. Kecabut sampai akar-akarnya ya. Hilang kerjaan kita. Disitulah tugas ego. Jadi ego itu tugasnya adalah justru memutuskan. Makanya di sini gambarnya sebagai hakim. Ego itulah sang pengendali. Yang dikendalikan adalah ID. Nah, bagaimana ego sang pengendali itu harus dikendalikan lagi sama yang lebih besar. Itu yang persoalannya. Jadi kita itu nggak terdiri dari hanya ego saja. Dan ketika kita memahami bahwa ada tadi dorongan naluri, nafsu kita sebagai manusia, ada juga dorongan nilai yang kita terima sebagai manusia lewat nasihat, lewat pengajaran, lewat sekolah, lewat oma, opa, mama, papa gitu ya, lewat nilai-nilai undang-undang dasar dan lain sebagainya, ego yang memutuskan. Nah, makanya kita perlu kenali fungsi dan kerjanya ego. Di sini saya menggambarkan sebuah iceberg, gunung es. Ego itu ada di sini, teman-teman. Ego itu ada di sini. Jadi dia sampai ke atas, gitu ya. Dia sampai ke bagian atas, tapi dia juga banyak di bagian bawah. Disinilah ID, sampai ke bawah. Nah, kalau diberikan batasan, kalau misalnya ini digambar begitu ya, ini alam yang tidak sadar. Di sini alam tidak sadar, di sini alam bawah sadar, dan di sini alam sadar. Nah, kita ini iceberg ini betul-betul paling bisa menggambarkan kondisi manusia. Sistem berpikir, sistem memori. Lebih banyak yang terjadi adalah alam bawah sadar dan tidak sadar. Yang alam sadar cuma sekiprit, cuma ujungnya doang. Kenapa Titanic bisa tenggelam? Salah satunya adalah karena dia kena gunung es yang di bawah. Lambung kapalnya itu kena gitu ya. Karena ini selalu lebih besar dan nggak selalu bentuknya begini. Kadang-kadang bentuknya ngelebar begitu. Dia ngapung, tapi dia ngelebar. Sehingga kapal nggak sadar bahwa di bawahnya itu ternyata ada es. Nah, itu yang berbahaya. Nah, ego itu letaknya di sini. Egonya letak di sini yang disebut ID, dan disinilah yang disebut sebagai super ego. Nah, super ego ini di sini. Dan dia beradanya di bawah. Tapi nampak akhirnya lewat sesuatu yang nyata gitu ya, lewat tindakan, lewat keputusan. Nah, seperti ini kurang lebih. Kita mau melihat bahwa ego itu berurusan dengan yang namanya realita, kenyataan. Tadi, kenyataannya gue lapar, gue nggak bisa mengendalikan. Bukan nggak bisa mengendalikan, gue nggak bisa menghilangkan keinginan gue untuk merasa lapar. Gue nggak bisa menghilangkan keinginan gue untuk pengen minum, aduh haus nih, gitu ya. Karena itu adalah reaksi tubuh yang nggak bisa diabaikan. Seperti itu. Yang kedua adalah, ego berusaha memenuhi keinginan ID, tadi identitas gitu ya, identitas dengan cara yang dapat diterima secara sosial. Jadi ego itu memang berusaha untuk memenuhi ID dengan cara yang bisa diterima secara sosial. Jadi kalau yang judulnya egois, ego ini beda sama egois ya. Ego itu tadi berfungsinya sebagai pemutus keputusan, sebagai pengendali. Tapi kalau judulnya udah egois adalah bagaimana si ego ini ikutin ID lebih banyak daripada super ego, daripada nilai. Nah, tapi berarti ego juga sebetulnya mengambil keputusan berdasarkan apa kata orang. Ini jadi persoalan juga. Di satu sisi, kenapa akhirnya ego itu jadi egois? Karena ternyata ego itu berfungsi atau berjalan atau mengambil keputusan berdasarkan apa kata orang. Bukan apa kata super ego. Walaupun super ego jadi pertimbangan. Dia lebih banyak apa kata
orang. Ketiga, ego mengerti bahwa orang lain juga memiliki kebutuhan dan keinginan. Dia tahu orang lain juga memiliki keinginan dan kebutuhan. Dan ketika ada masalah-masalah psikologi seperti penyakit-penyakit psikologis mental health yang kaitannya dengan narsistik, dengan psikopat, dengan sosiopat, di sini egonya mulai ngeheng. Egonya mulai ngeheng. Karena dia tidak lagi mengerti dan tidak lagi peduli bahwa orang lain memiliki kebutuhan dan keinginan. Sebodoh teuing. Itu udah jadi masalah psikologis. Itu yang kadang-kadang disebut sebagai psikopat gitu. Oh, itu orang psikopat banget sih gitu. Itu orang narsis banget sih gitu. Itu udah ada persoalan. Nah, jadi kita itu setiap hari diperhadapkan dengan ID dan dengan super ego. Mana yang kita pilih? Kita ini yang di tengah nih. Kitalah si ego itu yang jadi si perempuan kalau di gambar ini gitu ya. Mau pilih ID atau mau pilih super ego? Ini yang menjadi peperangan kita setiap hari sebetulnya. Kalau kita mau ingat dulu juga ada film tuh hitam putih gitu ya, yang satu si setan, yang satu si malaikat ya, kurang lebih seperti itu gitu ya. Jadi kita memilih mau mendengarkan mana, karena ID itu rata-rata selalu sangat dagingnya gitu ya. Sedangkan super ego itu disinilah justru biasanya Roh Kudus make. Roh Kudus bekerja itu di area super ego. ID itu ngomongin daging. Nah, ketika kita membaca firman Tuhan bahwa roh itu memang penurut, tapi daging lemah. Ini benar gitu. Daging itu ID full, roh itu adalah super ego. Nah, pertanyaannya adalah mana yang kita pilih? Nah, sebagai orang-orang yang mau berjuang untuk menguasai ego supaya ego nggak nurut sama ID gitu ya, tapi lebih nurut sama super ego, dan terutama bukan hanya super ego ya, karena super ego itu bicara soal nilai manusia dalam arti hal-hal yang sifatnya duniawi juga gitu. Apa yang menjadi nilai moral, perasaan gitu ya, lebih ke perasaan, lebih ke apa yang sudah diturunkan dari masa ke masa. Tapi kalau super egonya diperkuat dengan Roh Kudus, akan jadi berbeda juga. Termasuk juga si ego yang sebagai pengambil keputusan. Jadi, ego yang terlalu lemah akan kalah pada ID. Dengan tujuan akhir memuaskan diri tanpa menimbulkan kerugian gitu ya bagi diri sendiri atau ID. Itu ego yang lemah. Tapi ego yang kuat itu adalah ego yang dapat bertahan dan mengarahkan ID secara tepat. Jadi ID itu sekuat-kuatnya tetap bisa diarahkan oleh siapa? Oleh ego. Gitu. Itulah hebatnya ego. Ego itu punya kuasa yang kalau di sini gambarnya adalah kuda gitu. Kuda itu punya tenaga luar biasa, teman-teman. Tapi kalau kuda liar gitu ya, kuda liar itu kan harus dilatih gitu supaya dia itu bisa menjalankan fungsinya sebagai kuda. Misalnya membawa barang, membawa gerobak, membawa kereta. Kalau dia nggak bisa mengendalikan si kuda, si pengendali ini, si ego ini, maka kuda itu akan membawa itu barang-barang yang di belakang itu berantakan karena dia akan loncat. Pernah lihat video rodeo nggak sih ya itu? Rodeo itu kan ada orang yang naik di atas kuda liar gitu, yang loncat terus si kudanya gitu ya, loncat sampai orangnya jatuh. Dan kalau udah jatuh diinjak-injak sama tuh kuda, gitu ya. Kurang lebih kan seperti itu rodeo. Nah, bagaimana kita mengendalikan kuda? Kuda itu bukan sesuatu yang jahat, jangan dihilangkan. Dia punya kekuatan yang luar biasa. ID itu punya kekuatan, ego itu punya kekuatan untuk menaklukkan itu. Kalau udah bisa ditaklukkan, maka kekuatan yang besar itu bisa dipakai untuk segala macam. Untuk bisa kita mencapai tujuan, untuk kita bisa mencapai harapan dan cita-cita, untuk bisa kita akhirnya bekerja keras mencapai harapan Tuhan juga. Nah, disitulah kita akhirnya menjadi pengendali yang sehat, pengendali yang baik. Nah, bagaimana sekarang caranya lagi? Yaitu kuatkan ego. Mau nggak mau begitu. Kita menguatkan ego, bukan berarti jadi egois gitu ya. Tapi kuatkanlah kekangnya kita. Kuatkanlah ego itu sebagai pengendali. Bukan berarti jadi egois. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah ego itu tadi berfungsi untuk melindungi teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mulai terasa terancam, ego itu yang mulai muncul.
Ego mulai muncul supaya kita tidak tersakiti. Itu proses manusiawi. Itulah proses psikis yang memang kita alami setiap hari. Kalau ada masalah, wah gue nggak mau nih. Misalnya nih ya, kita ketemu sama orang yang pernah bikin kita trauma di masa lalu. Atau kita bertemu dengan seseorang yang mirip dengan orang yang pernah bikin kita trauma pada masa lalu. Kayaknya kita langsung, wah kayaknya nggak bisa deh, gue nggak bisa nih temenan sama dia, gue nggak bisa kerja sama dia, mendingan gue mundur sekarang. Itu ego, gitu ya. Nah, ketika kita membiarkan ego melindungi diri secara salah, kita akan jadi salah. Jatuhnya kan salah sebetulnya. Ketika kita tadi bilang, aduh, saya nggak mau deket-deket dia deh, karena kayak dia dulu pernah nyakitin saya, lebih baik saya nggak ketemu sama dia. Bye-bye, gue tutup buku aja sama lo. Satunya, itu sebenarnya kan salah gitu ya. Karena satu sisi berarti kita belum mengampuni gitu ya. Dan jelas kita belum melupakan gitu ya. Karena orang yang mengampuni adalah orang yang tetap mengingat tanpa merasa sakit. Itu kan yang kita pelajari beberapa minggu lalu. Orang yang mengampuni adalah orang yang mengingat tetap, tapi tidak merasa sakit lagi. Tapi kalau begitu berarti ada yang salah dengan kita. Kita belum berdamai dengan diri kita dan kita juga belum berdamai dengan dia. Hasilnya adalah relasi yang terus rusak, bukan relasi yang bisa diperbaiki. Gitu. Jadi yang pertama kita lakukan tentunya harus kenali pelindung diri yang paling kuat. Kalau ego tugasnya adalah melindungi kita, ada nggak sosok yang lebih bisa melindungi kita? Kalau kita bilang bahwa ego adalah pelindung kita, ada nggak orang, sosok, yang bisa melindungi kita lebih dari ego kita? Ada, Tuhan. Tuhan, teman-teman. Karena kita nggak bisa melindungi diri kita sendiri. Bagaimanapun kita ini nggak tahu apa yang terjadi dalam 2 menit ke depan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi setengah jam ke depan. Cuma Tuhan yang bisa melindungi kita gitu. Sama seperti ketika hal sederhana yang saya selalu alami, yang selalu saya ingat adalah pengalaman suami saya kecelakaan. Dia masuk ke dalam mobil, kalau bukan Tuhan yang atur, saya sulit untuk mengatakan bahwa Tuhan mengatur si Om untuk meninggal, karena kan dia duduk bertiga di depan. Dia duduk bertiga, tadinya dia perjalanan Jakarta Bekasi itu dia duduk di tengah, tapi pulang dari Bekasi ke Jakarta, si Om yang di tengah ini ngajak tukeran. Si Om yang di pinggir ngajak tukeran. Pak, ke pinggir aja. Gitu ya. Buat saya, itu cara Tuhan melindungi suami saya. Dan itu cara Tuhan melindungi saya dan anak saya yang waktu itu masih 5 bulan. Apakah ego saya bisa melindungi dia? Walaupun nih, perasaan sebagai istri udah mulai berasa nih. Kayaknya nih malam akan terjadi sesuatu. Itu sepanjang hari itu saya ngulenin pizza. Saya tuh udah lama banget gak bikin pizza sendiri. Tapi nggak tahu, waktu dia mulai pergi ke gereja, itu saya ke bawah, Ben kan masih 5 bulan, dia bobok di atas, dan anak 5 bulan kan rata-rata yang tidur gitu di atas. Tapi kok saya nggak mau nemenin, rasanya kayak nggak tenang. Jadi saya ambil tepung, saya ambil minyak, saya ambil air, saya ngulenin adonan, karena kayak ada perasaan yang aneh. Ada perasaan yang aneh. Jam 9 malam suami saya telepon, Mah, Papa ada pelayanan kedukaan nih. Pak, ini jam 9 loh. Lu tuh punya istri dan anak 5 bulan yang nungguin di rumah. Tapi bisa nggak saya bilang, lu jangan pergi. Mungkin saya bisa aja bilang, Pak, lu jangan pergi, Pak. Perasaan gue nggak enak. Tapi ketika saya ngomong begitu, masuk akal nggak buat suami saya? Mungkin kan nggak masuk akal. Ya itu perasaan kamu aja kali, udah mama tenang aja, papa nggak apa-apa kok. Bener nggak gitu ya? Saya nggak bisa ngelindungin suami saya, dan saya juga nggak bisa melindungi diri saya. Tapi ketika Tuhan melindungi dia, Tuhan sedang melindungi saya. Di situ saya belajar bahwa saya nggak bisa melindungi diri saya sendiri. Ego saya nggak akan pernah bisa melindungi saya. Ego saya nggak akan pernah bisa melindungi masa depan saya. Ego saya tidak akan pernah bisa melindungi hati saya untuk tidak dilukai berkali-kali oleh orang yang sama. Hanya Tuhan yang bisa melindungi saya. Karena kalau ada kasih, mau disakiti sama orang yang sama berkali-kali, kasih itu yang akan menopang. Bukan berarti jadi bodoh. Kita selalu melihat, oh Tuhan tuh bodoh banget ya, mau mati buat kita. Bener loh, kalau saya bilang, oh Tuhan tuh goblok bener gitu, mau mati buat kita yang bandel bener gitu. Ampun dah kerasnya manusia itu.
Tapi Tuhan tidak melihat itu sebagai sesuatu kebodohan. Disitulah Paulus melihat bahwa kematian Kristus, salib Kristus bukan sesuatu yang bodoh. Teman-teman, kenali pelindung diri yang paling kuat. Kita tidak bisa melindungi masa depan kita. Kita nggak bisa melindungi masa depan kita. Kita nggak bisa melindungi hati kita. Nggak bisa. Kita nggak bisa bilang, pokoknya gue nggak mau disakiti, jadi gue menghindari dari orang-orang yang memungkinkan untuk menyakiti gue. Gue menghindari semua orang. Tapi semakin kita terasing, kita semakin rentan. Semakin kita terasing dari orang-orang, kita semakin rentan. Karena kita tahu bahwa manusia bagaimanapun mungkin akan saling menyakiti. Karena manusia itu kan nggak sempurna. Kita mungkin disakiti suami, kita mungkin disakiti anak, kita mungkin disakiti istri, kita mungkin disakiti orang tua. Dan itu mungkin terjadi setiap hari. Ego nggak akan bisa melindungi kita dari apapun. Jadi, carilah pelindung yang lebih kuat dari ego, yaitu Tuhan sendiri. Nah, lalu, terima, ampuni, bangun diri, dan sesama. Ini adalah bagian yang paling sulit dari ego. Ketika kita harus terima apa yang terjadi, karena nggak semua hal yang terjadi itu bisa kita terima kan teman-teman. Kenapa sih harus begini Tuhan? Gue nggak bisa terima Tuhan gitu. Saya ingat banget bagaimana perasaan saya ketika suami saya itu kecelakaan. Kalau dibilang marah, ya saya marah saat itu sama Tuhan. Tuhan, suami saya itu pergi ke Bekasi itu bukan liburan, bukan selingkuh juga gitu. Dia pelayanan karena ada jemaat yang meninggal gitu ya. Kenapa Tuhan izinin kecelakaan? Kenapa Tuhan? Dan kondisinya saat itu saya nggak ada pembantu, saya 1:30 malam harus berangkat ke rumah sakit, bawa band digendong di depan, dan itu anak baru 5 bulan, saya masuk ke rumah sakit itu kan berarti banyak virus, sama dokter pun nggak boleh masuk, saya bawa bayi. Lalu saya harus titipin, kebetulan saya untungnya ada teman, saya titipin sama teman saya, tapi anak saya kan pengen sama saya. Di sini suami saya yang babak belur, di sini anak saya. Tuhan, lu bagi 2 aja gua, nggak sanggup gua kalau begini. Saya ingat banget perasaan saya seperti itu. Rasanya kayak hancur banget rasanya. Tapi kalau saya nggak terima dan akhirnya cuma ngeluh, Tuhan kenapa gue marah sama Tuhan, nggak ngefek, karena nggak ada yang berubah gitu. Kondisi, kenyataan, realita ya begitu, gue harus terima gitu ya. Dan gue harus ampuni suami gue saat itu. Aku belajar loh untuk mengampuni suami ketika dia bukan memilih saya dan anak saya. Waktu itu saya merasa seperti itu teman-teman. Kok lu milihnya jemaat malam-malam ya, kok lu nggak milih anak ya, padahal kalau lu kenapa-napa, lu kecelakaan, yang susah gua sama anak lu, gitu loh. Dan itu terngiang begitu kuat, susah untuk ngampun Kayo saat itu, terhadap pilihan dia gitu ya. Karena waktu itu sebenarnya, hari itu, dia itu tadinya mau nemenin saya ke CP, karena udah janji, yuk kita jalan-jalan yuk, bawa band yuk, gitu ya. Kan keliling CP, itu di bawahnya kan kita bisa pakai stroller gitu. Tiba-tiba pas saya pulang dari gereja, dia udah siap-siap, aduh Ma, aku nggak bisa, besok aja deh. Papa janji kok besok akan di rumah terus. Betul, 3 bulan dia di rumah terus, nggak kemana-mana. Karena nggak bisa kemana-mana. Akhirnya. Karena kan klavikulanya hancur, mau gimana, mau kemana. Mau nyetir nggak bisa, naik motor nggak bisa, orang bangun pipis aja nggak bisa. Gitu kan. Pipis, cebok gitu ya. Buang air besar, cebok, harus saya yang cebokin sampai dia nangis loh teman-teman. Dia sampai minta maaf berkali-kali. Dan di situ saya belajar, oh iya ya, saya harus mengampuni dia. Karena kalau enggak, dia tuh, Kayus tuh pernah sampai yang mukul-mukul dirinya gitu. Kok gue goblok ya jadi suami? Kok gue nggak berguna ya jadi suami? Kok gue jahat ya sama istri gue? Kok gue salah memilih ya? Ya itu situasi yang sudah harus kita terima. Terima, ampuni, dan bangun lagi. Itu yang jadi tantangan. Terima, ampuni, bangun lagi. Bangun lagi apa yang salah. Perbaiki yang salah. Perbaiki yang kurang. Dan itu yang kita juga bisa lakukan sama diri kita sendiri, juga sesama kita. Gitu. Dan tentunya pelajari citra diri yang benar, teman-teman. Karena tadi ego itu berkaitan dengan siapa aku. Cara kita memandang diri. Kalau cara memandang diri kita, ya gue mah nggak pinter matematika, sampai kapanpun ngomongin soal angka, kita nggak bisa, percaya deh. Gue mah nggak pinter matematika, gue mah jangan dikasih angka deh, gue nggak ngerti. Terus ditanya, 2 kali 2 berapa ya? Iya, gue nggak pinter matematika, udah jangan nanya gue. Masa 2 kali 2 nggak bisa? Ketipu nanti sama
tukang sayur gitu ya. Matematika sederhana begitu kita butuh cuy gitu ya, 2 kali 2 masa lupa gitu ya. Tapi kalau kita udah bilang nih, gue nggak pinter matematika, gue nggak pinter matematika, udah judulnya nggak pinter matematika. Ketika kita bilang, gue nggak pinter ngomong, disuruh jadi WL, disuruh jadi PL, disuruh jadi liturgos, gue nggak bisa pinter, aduh gue nggak pinter ngomong, jangan gue. Sampai Tuhan Yesus datang nggak bisa ngomong, teman-teman, nanti bahaya. Jadi pelajari citra diri kita itu, apa kata Tuhan tentang kita. Tuhan bilang bahwa kamu bisa. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara, bukan 1 perkara, bukan 10 perkara, bukan 100 perkara, tapi segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan padaku. Jadi matematika dasar mah harusnya bisa. Walaupun memang bukan otak matematika. Saya juga bukan otak matematika, bapak gue dosen matematika, cuy. Aduh, gue sedih banget. Emak gue itu kimianya super di atas rata-rata dan kimia gue paling jelek di angkatan kayaknya. Gila, gue tuh anak bapak gue bukan, anak emak gue bukan, luar biasa lah ya. Nggak tahu anak siapa jadinya. Anak tante memang, mukanya karena plok sama tante. Nah, teman-teman, ketika kita mempelajari Tuhan bilang apa tentang kita, bahwa kamu berharga, kita akan tetap melihat diri kita berharga. Bahwa kamu itu dikasihi. Kita akan melihat bahwa kita ini dikasihi. Walaupun kita pernah merasa tidak dikasihi. Kita merasa kok, tadi adiknya Mori ya, dia bilang mungkin, aku nggak dikasihi sama mama papa. Yang mesti diingatkan adalah, apakah dia dikasihi Tuhan? Kadangkala orang tua tidak mengasihi seperti kita yang kita inginkan, kan? Dan selalu bentrok. Tapi mengingat bahwa kita itu dikasihi Tuhan itu penting sekali. Karena bagaimanapun kita punya Bapa yang melebihi dan melampaui Bapa kita di dunia. Dan Bapa kita di dunia mungkin nggak mau mati buat kita. Bapa kita di sorga mau mati buat kita. Bapa kita di dunia mungkin akan kasih kita Indomie ketika kita minta. Pak, Indomie, setiap hari Indomie dikasih daripada anaknya nangis, kejar-kejar gitu ya. Kalau Ben minta coki-coki, oh Tuhan Yesus, Mama coki-coki, Mama Caca gitu ya. Caca Mama, dia sampai guling-guling, oh Tuhan, kemarin saya lagi BPMJ, dia minta coki-coki itu sampai guling-guling di bawah, sampai tiduran di bawah. Oh my God. Emang nggak yang, wah nggak gitu sih, coba dia, Mam Ben mau coki-coki, coki-coki Mama. Terus tiduran di lantai, plek. Coki-coki Mama. Drama banget Ben, astaga. Tapi mungkin kalau saya akhirnya, ya udahlah Pak, kali aja baru, berisik Pak, gitu kan. Bapak kita di sorga mungkin nggak gitu. Bapak kita di dunia memberikan apa yang kita inginkan. Bapak kita di sorga memberikan apa yang kita butuhkan. Dan dia akan selalu memberikan apa yang terbaik yang kita butuhkan, bukan sekedar yang kita inginkan. Jadi dia paksa kita untuk tidak sekedar minta yang lu mau. Gue taunya yang lu butuh, yang badan lu butuh. Kemarin tuh ada insiden ketika saya lagi BPMJ. Ben itu lagi sariawan, jadi dia juga ada lagi panas dalam. Dia lagi main sama papahnya pas di sebelah saya di bawah. Tiba-tiba mungkin sakit perut gitu ya, sakit perut. Papahnya nanya, Ben mau pup? Ben mau pup? Keluar tuh, itu pup keluar dari celananya ngeglinding, oh my God. Ngeglinding kecil-kecil kayak kelereng. Terus, ya kenapa pup di sini? Ben gak tahan. Terus dibawakan ke WC kan. Itu sepanjang WC itu pup semua. Astaga Tuhan. Dan itu saya lagi BPMJ teman-teman. Ya, jadi bayangkan ya kehebohan di BPMJ semalam. Gara-gara apa? Gara-gara dia susah banget makan sayur. Susahnya minta ampun. Itu kalau makan wortel tuh kudu dibejek terus dicampur sama ayam tanpa dia melihat tangan masuk gitu ya. Tapi kalau udah kelihatan bentuk wortel, no mah, orange, no. Kita pelajari citra diri yang benar, teman-teman. Apa kata Tuhan tentang kita, bukan apa kata dunia tentang kita. Apa kata papa mama kita tentang kita, apa kata pasangan kita tentang kita, tapi apa kata Tuhan tentang kita. Tapi kadang-kadang kita lebih juga susah untuk memadamkan apa kata kita tentang diri kita sendiri. Gue ini loser. Gue loser. Walaupun orang mungkin sekali ngomong loser, tapi kita berkali-kali ngomong loser berkali-kali itu sama kita, diri kita sendiri. Sekali kita ngomong, kamu bego loh, mungkin itu keceplosan, tapi kita akhirnya memasukkan itu menjadi sebuah paradigma, iya memang gue bego. Ketika kita ngucapin terus, tubuh kita tuh denger, iya gue bego. Tubuh kita, oh gue bego ya emang ya, oh iya memang gue bego, gitu ya. Udah, jadilah bego beneran gitu loh, teman-teman. Ya.
apa kata Tuhan, bukan apa kata orang. Dan yang terakhir adalah cek dan recheck motivasinya. Setiap kita mengambil keputusan, karena ego yang mengambil keputusan, tolong cek motivasinya apa. Kenapa kita mengambil keputusan itu? Apa landasannya? Apa dasarnya? Apakah sekedar untung buat kita, supaya kita tidak tersakiti? Tadi ego adalah mencoba untuk melindungi ID. Ego itu bertugas untuk melindungi ID. Dia juga bertugas untuk melindungi dirinya sendiri. Paling enggak, dia tidak merugikan dirinya. Terserahlah merugikan orang lain, terserah. Tapi yang penting gue tidak dirugikan. Dan ID gue puas, gue happy. Gitu. Nah, ketika kita mencoba untuk recheck motivasinya, di situ kita akan menemukan, oh ternyata gue melakukan ini bukan karena gue. Bukan karena orang itu. Tapi karena gue sekedar pengen puas. Sekedar gue pengen mengungkapkan kemarahan gue. Sekedar gue pengen mengungkapkan kekecewaan gue. Sekedar gue pengen, ya pokoknya gue pengen lu tahu bahwa, misalnya kalau misalnya sama temen gitu, gue pengen lu tahu bahwa lu tuh nyakitin gue. Saya pernah dalam posisi seperti itu sama suami saya ya ketika dia kecelakaan. Tahu nggak sih, Pak, pilihan Papa, saya ingat apa yang saya katakan. Satu sisi saya nyesel untuk ngomong ini sama dia. Tahu nggak sih, Pak, pilihan Papa itu mempengaruhi Mama dan Ben. Walaupun itu benar ya, walaupun benar bahwa pilihan dia itu mempengaruhi kondisi saya dan Ben. Kalau Papa milih yang lain, emang yang lain peduli sama Papa? Itu belum tentu benar. Itu bisa asumsi saya, bukan fakta. Atau ketika dia memilih jemaatnya saat itu, memang jemaatnya banyak yang nggak datang. Ketika dia ada di rumah sakit tuh, sampai dia di rumah tuh, karena banyak korban saat itu kan 13 orang. Yang satu meninggal, kayos paling parah, yang lain tuh kayak bocor kepala gitu. Ada yang memar-memar, karena 13 orang di dalam mobil itu. Tapi saya sangat-sangat diperhatikan dan sangat-sangat dipenuhi kebutuhannya sepanjang kayos sakit itu sama jemaat saya, GKI Kavling Polri. Setiap hari, dari pagi sampai malam, orang tuh giliran nemenin saya. Yang udah ibu pulang kan, ibu ada Ben di rumah, siapa yang jaga Ben, nanti Ben mau makan segala macam, udah saya yang jagain. Itu saya lihat bahwa saya salah teman-teman. Ketika saya bilang bahwa kalau ada apa-apa sama lu, emang yang lain peduli? Gue sama Ben yang susah, tapi ternyata saya melihat banyak orang peduli, banyak sekali bahkan orang peduli. Dan kami dilengkapi dengan sangat luar biasa. Di situ saya juga belajar bahwa saya salah. Saya itu salah sama Tuhan, dan saya itu tidak salah mempercayai Tuhan yang seperti itu. Jujur saya sejak itu jadi makin takut akan Tuhan gitu ya, karena dia menyediakan melampaui apa yang saya butuhkan gitu. Bukan hanya memberikan apa yang saya butuhkan, tapi melampaui apa yang saya butuhkan. Nah, teman-teman, ini ada quotes bagus banget sih menurut saya. The ego is impatient because it knows its time is limit. The spirit is patient because it knows it is eternal. Ego itu nggak akan sabar. Biasanya tuh, kapan Tuhan, kok gini Tuhan, kapan, nggak akan sabar. Karena kita tahu bahwa waktu kita terbatas, kita tambah tua, tiap hari nambah usia tanpa sadar. Disitulah ego. Tapi ketika kita mengandalkan Roh Kudus untuk menjadi pemimpin ego dan menaklukkan ego itu, maka Roh Kudus akan menolong untuk kita untuk tetap sabar. Karena tahu bahwa janji Tuhan itu selalu ada untuk selama-lamanya. Dan Tuhan itu tidak pernah berhutang sama kita. Ketika ego mengatakan, seketika satu saja apa yang kita inginkan itu terjadi, aku merasa damai. Once everything falls into place, I feel peace. Gitu ya. Tapi kalau menurut Roh Kudus, find peace, carilah dulu damai. Maka segala sesuatu akan ada pada tempatnya masing-masing. Karena hidup tidak akan pernah yang namanya ada pada tempatnya masing-masing sesuai keinginan kita. Nggak bakal begitu hidup. Nggak. Tapi ketika kita melihat dari persepsi dan perspektif Roh Allah, ketika kita percaya sama Tuhan,
bahwa masa depan kita ada di tangan Tuhan, kita nggak perlu pelindung yang lain, termasuk ego kita untuk melindungi kita, maka segala sesuatu selalu kita dapat, kita selalu dapat nilai dari segala sesuatu, kita selalu bisa belajar dari segala sesuatu. Dan penjara terbesar justru adalah penjara ketika orang-orang itu hidup di dalam ketakutan tentang dan berpikir apa yang orang lain pikirkan tentang dia. Ego itu mengambil keputusan berdasarkan apa kata orang, bukan apa kata Tuhan. Dan disitulah kita terpenjara. Tuhan mau kita bebas, teman-teman. Tuhan kasih kita kebebasan sejati, supaya kita tidak hidup menurut apa kata orang, tapi hidup menurut kata Dia. Karena kata Dia itu justru memberikan kita kebebasan. Kebebasan untuk berpikir secara baik, secara benar, secara tepat, untuk membawa hidup di arah yang paling tepat dan pasti akan membawa berkat. Kalau tepat menurut Tuhan, pasti jadi berkat. Kalau tepat menurut manusia, belum tentu jadi berkat. Bisa-bisa mungkin jadi kutuk buat kita. Dan akhirnya jadi berbeban berat. Nah, teman-teman, dari saya itu dulu. Teman-teman, apakah ada yang mau berdiskusi dan mau share tentang pengalaman teman-teman menguasai ego atau menguatkan ego supaya bisa mengendalikan ID gitu ya. Kalau bahasa psikologinya gitu ya, menguatkan ego supaya ego itu bisa menguasai ID dan tidak ikut serta apa mau ID gitu ya. Itu bahasa psikologis yang benar sebetulnya itu. Tapi kadang kita ya itu mengendalikan ego. Nggak apa-apa, itu bahasa awam kok. Kita bukan psikolog. Silakan teman-teman. Ya, langsung. Boleh. Ya, siapa? Salin. Siapa yang mau berbagi kisah tentang? Boleh? Ini soalnya Silakan, Selin. tadi tuh aku kepikiran karena ini baru banget kejadian sih. Baru banget hari ini. Jadi bahkan kejadiannya tuh tadi pas aku masuk room ini dan Cici bilang, "Halo Selin." Itu. Jadi gini ceritanya. Temen aku, saat aku tiba-tiba, "Lu udah lihat belum story-nya si A?" Katanya gitu. Terus si A ini memang orangnya unik. Gitu ya. Terus ketika dia ngomong gitu, gue ngerti maksud dia apa. Dia mau ngejulit. Mau ngajak kita ngomongin tuh orang. Gitu. Karena dia ini kayak apa ya, bukan troublemaker sih, tapi segala-gala tuh kayak dibaperin jadinya error pokoknya. Dan gitu. Nah, udah gitu, aku jadi penasaran. Ini apa nih yang mau diomongin? Terus, aku lihatlah story orang ini. Oh, ternyata dia menjadikan story-nya sebagai tembok ratapan. Dia cerita, bla 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 gitu. Terus, tembok ratapan. Siap. Iya, iya. Aku bilang sama temanku yang ngomong ini, kayaknya dia menyindir sesuatu, kataku gitu. Ya, gue juga mikirin itu. Apa dia menyindir kita karena ini ya, katanya gitu. Ada satu kejadian yang menyangkut kami berdua soalnya. Terus, tapi itu terlalu lama, kata aku gitu. Kejadiannya terlalu lama. Biasanya kalau dia cerita itu, pasti dia baru saja mengalaminya. Kata aku gitu. Terus, aku udah tahu. Dan aku nggak mau berhubungan dengan dia. Dengan si A ini. Nggak mau banget sih. Karena ribet urusannya pasti kalau berhubungan dengan orang begitu. Jadi nggak mau. Nah, terus, udah gitu, dia bilang, si temanku ini ngomong. Dan aku merasa dia suara Tuhan itu ngomong. Lu mau nggak nanyain dia kenapa? Enggak, sebelum itu aku bilang sama dia, kasihan ya orang yang kayak gini, dia curhatnya di sosmed,
berarti dia nggak punya teman real buat curhat dong, kata aku gitu. Nah, karena itulah dia ngomong, lu mau nggak nanyain dia kenapa? Menohok ya langsung. Dia chat gitu, langsung aku, kenapa harus gua, kenapa nggak lu aja, gitu ya. Kenapa nggak lu aja, tapi dalam hatiku. Tapi, aduh, nggak mau deh, aku udah ngomong gitu dalam hatiku sendiri. Terus ada gitu, ntar mau nggak ya, gue bilang gitu di chat itu. Tapi penasaran nih, dia bilang gitu kan. Kalau lu penasaran, kenapa nggak lu aja? Jangan deh, gua aja, kata dia. Jangan gua, lu aja gitu. Terus aku mikir lagi. Oke, aku bilang gitu. Mari kita lakukan, kata gua gitu kan. Terus dia bilang, terus nanti kasih tahu gua ya. Iya, kita kasih tahu. Terus udah gitu, aku lakukan dan aku tanya, lu kenapa? Terus dia kaget. Si A-nya kaget. Lah, kok tumben lu perhatian sama story gua, katanya. Terus ya enggak, emang salah ya? Ya udah, kalau salah jangan dijawab ya pertanyaannya, coba pengen tahu aja apakah terjadi sesuatu atau tidak. Terus kan karena temanku yang chat itu, dia bilang, screenshot ke gua ya, gua pengen tahu, kata dia gitu. Apa nama kita ada disebut nggak dari percakapan itu? Siapa tahu luka batin yang terungkit, dia bilang gitu. Emang aku tujuannya memang pengen nembusin ke dia, memang kan tujuannya memang mau nggak bagus tadinya, karena kita pengen melemahkan dia gitu. Terus ya udah, akhirnya emang nggak kenapa-kenapa juga sih. Terus aku bilang, ternyata chatnya begini nih bro, kata aku gitu kan. Terus sesuai dengan dugaan gue sebenarnya, dia akan menjawab tidak apa-apa. Terus ya, tapi dari sini, dari pembahasan itu, aku tuh udah hampir lari untuk melindungi diriku tidak berhubungan dengan si A yang error itu gitu loh. Aku sangat, karena tadi tuh ngerasa bergumul banget batinnya, dan kita ketawa-ketawa berdua, aku sama temenku yang iseng ini udah ketawa-ketawa, siapa nih yang mau nyapa dia. Terus gue bilang, kalau gue yang begitu sama lu, terus misalnya gue yang ketik story kayak begitu, terus lu bakal nanya gue nggak kalau lu orangnya kagak? Dia bilang gitu. Kenapa enggak? Karena gue tahu lu bakal langsung cerita, nggak usah dipanting-panting model begitu. Terus oh ya bener juga sih. Tapi terus aku belajar dari situ. Terus aku tarik kesimpulan sama dia. Ini benar-benar namanya perang ego. Ya bener, perang ego. Kita menjatuhkan diri kita ke dalam pencobaan sebenarnya. Gimana kalau dia curhat panjang dan tiba-tiba bawa-bawa nama kita dan jadi ribet urusannya. Tapi dari aku jadi ngerti kenapa aku harus mengalami itu, karena aku harus denger ini gitu. Jadi ternyata memang Tuhan kasih itu bener-bener aku harus belajar melawan. Kalau aku ngikutin egoismenya aku untuk menjauh dari dia, aku aman. Tapi itu tadi yang Cici bilang, aku salah melindungi dengan cara yang salah. Meskipun memang motivasi awal aku nyapa dia itu bukan tulus dari hatiku pengen nyapa gitu. Tapi karena pengen cuma kepo, Iya, pengen iseng aja sama aku. Ya, gitu. Tapi di sisi yang lain, di situ aku sudah berhasil tidak mengarahkan egoku dengan cara yang salah gitu. Di situ soalnya perang batinnya kerasa gitu. Antara iya atau enggak. Karena kalau aku iya, resikonya yaitu aku akan nggak tidur malam ini karena dia akan bernangis-nangisan dengan aku. Jadi makanya dia tadi, temanku yang iseng ini udah bilang, selamat bergadang bersama dia ya, karena dia akan telepon lu dan itu akan lama sekali teleponnya, katanya gitu. Karena kita udah tahu tipenya.
dia akan mengungkit masa lalunya, dan kayaknya masa lalunya tuh kayak udah cerita zaman Jepang, kakek-kakek nenek-nenek yang kita tahu sepanjang abad gitu loh sih Iya. ceritanya. Tapi biasanya orang yang bercerita sedemikian rupa itu orang yang memang sedang berproses dengan lukanya, tapi seringkali salah caranya. Karena Emang luka itu akan pernah hilang hanya dengan kita menceritakan berkali-kali kepada banyak orang. Itu betul. memang meringankan, tapi di satu sisi menjadi candu. Karena kita akhirnya mencari sekedar atensi dari orang, supaya orang kasihan sama kita kan. Nah itu, tapi dia betul-betul butuh ditolong berarti gitu ya. Emang Dia emang butuh begitu. Dia memang sudah seperti itu. Dia akhirnya mengasihani dirinya ketika dia bercerita. Jadi akhirnya ya kita membatasi diri supaya kita jangan terlalu kemakan ceritanya gitu loh sih. Kita tahu bahwa dia harus dibantu, tapi nggak gitu caranya ngebantunya gitu loh. Ya kan? Iya. Karena kita akan salah juga kalau Ya, jadi kita terjebak lah akhirnya di. iya itu dia gitu. Nah, berarti ketika kita menggunakan ego kan, kalau tadi kan ada 4 ya, ada kenali, pelindung diri gitu ya, terima, ampuni, bangun diri, dan sama. Nah, ini ada tahap di sini juga. Jadi ya mau nggak mau pertama kita terima kondisi dia bahwa teman kita ini sakit, teman kita ini butuh ditolong gitu. Sembari kita terus mengampuni, membangun diri kita dengan persepsi yang positif tadi, dengan citra diri yang positif, supaya kita juga bisa menularkan positivitas kita itu kepada dia gitu. Iya. Lalu kita akhirnya mengambil di bagian itu gitu ya, bagaimana kita membangun diri dengan ilmu pengetahuan. Jadi bisa cari tahu ini apa sih yang sedang terjadi sama teman saya ini. Dia sebenarnya sedang mengalami apa, kira-kira jalan keluarnya lebih baik apa, kita lebih banyak baca. Kan source kita kan sekarang unlimited ya di internet. Semua jenis kebutuhan kita sebenarnya ada di internet. Jadi kita sambil belajar bahkan. Itu cara kita membangun diri dengan pengetahuan, sehingga kita punya hikmat. Punya pengetahuan, dan nanti hikmat akan menolong kita untuk mengetahui pengetahuan mana yang kita gunakan untuk menghadapi orang ini. Di situ kita membangun diri dan membangun sesama. Begitu. Karena betul sih. Karena dia ini masih dalam tahap yang susah untuk kita bilangin Tuhan mengasihimu gitu loh. Mau kita bilang tentang Tuhan mengasihimu itu gak akan kena ke dia. Jadi karena dia nggak berasa. Jadi mau kita ceritain kayak yang aku pernah cerita, aku merasakan dicintai Tuhan itu kan awalnya ketika aku mengampuni diriku dulu, baru aku bisa melihat Tuhan itu mencintai aku dengan cara hadirnya orang-orang di sekitar aku yang mengasihiku dengan penuh kasih. Nah, dia itu belum bisa ke sana. Jadi karena dia selalu kayak di penjara sama masa lalunya, dan akhirnya bukannya kita nggak mau nolong, tapi kalau ya itu yang tadi aku bilang, ceritanya itu akan membuat kita juga jadi terjebak pada akhirnya. Nah, bisa kalau jadi misalnya sebetulnya Selin, ya gimana Sel? Kalau yang tadi kenapa kita ada berdebat dulu, lu mau nggak, gue mau nggak gitu, karena memang kita juga harus menyiapkan diri untuk jatuh di lubang cerita itu gitu loh. Makanya dia bilang kalau lu nggak siap mental untuk dengerin cerita yang udah beratusan kali kita cerita, kita tahu ceritanya, jangan buka telinga dan buka halo apa kabar lagi, kenapa gitu, jangan, nanti kita PHP buat dia gitu. Malah nanti dia malah jadi makin tersiksa dan merasa kok gini sih, lu gitu. Udah ngangkat gue terus ngegabrukin gue gitu ya. Nah di situ kita akhirnya ya memang butuh mungkin juga mengarahkan teman kita itu ke orang yang lebih profesional gitu ya. Mungkin dia butuh bantuan yang lebih profesional karena ada hal-hal yang memang kita nggak bisa handle. Kita harus akui gitu. Nah, dengan tahu citra diri kita bahwa
bahwa kita memang adalah gambar dan rupa Allah, memang segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, tapi masalahnya kita ini masih manusia yang masih terbatas gitu ya, yang masih perlu banyak belajar. Sehingga perlu juga akhirnya tadi kembali menggunakan hikmat itu akan menolong kita, mengatakan cukup, mengatakan tidak, dan mengatakan oke, boleh saya bantu. Gitu. Ya. Thank you, Selin. Thank you. Oke, Ini thank real. you. Tiap hari kita bisa ngalamin ini loh. Tiap hari kita bisa ngalamin ini. Betul. Betul. Dan Oke, masalahnya kembali ke orangnya Molly. ada. Orangnya ada. Oh, Hidup. nah, Ada di Kan sini. maksudnya. oh Ya ada kan? di sini. Bukan. Nggak ada di sini. Oh iya, real lah gitu ya. Iya, Kita mungkin iya. punya orang-orang yang seperti itu dalam hidup kita. Mungkin kita punya. Oke, thank you. Oke. Thank you. Aku merasa ditampar dari tadi sama Cici. Ayo tuh. Sama Tuhan melalui Cici. Ya, berkali-kali aku bonyok di pipi aku. Karena aku itu ya, apa namanya? Kebesarannya Tuhan ngomong dari menyampaikan pesan untuk kita gimana cara kita hidup tuh dari apa aja gitu. Kalau hari ini ya dari Cici untuk kita semua gitu, benar-benar yang quote yang terakhir yang merasa terpenjara, benar-benar kayak Selin gitu. Kemarin aku malam-malam duduk, aku merem, terus aku pikir, aku di penjara ini, aku ke penjara, aku mau ngapa-ngapain, takut, paling takut sih mami ya. Maksudnya mau ngapa-ngapain, takutnya mami, kamu kayak anak kecil kayak gini. Mau ngapa-ngapain, takut mami, kamu ngapain sih, udah umur segini ngapain begitu, nggak kerja ngapa-ngapain. Itu ketakutan terbesar ternyata tersampaikan di sini. Terima kasih. Mungkin ada teman-teman lain. PR aku banyak itu, PR untuk menyelesaikan ego yang tadi. Panjang PR-nya. Coba dari teman-teman yang lain mungkin ada yang bisa sharing-sharing tentang ego yang masih dipegang sampai hari ini, atau mungkin punya kesaksian yang bisa menginspirasi kita gimana caranya kita mengendalikan ego kita. Ada nggak? Agnes kayaknya mikir banget tuh, Mas. Dia mulai ngantuk tuh. Mikir dulu ya. Tadi pas Cimoli cerita tentang adik Cici, gue kayak lagi ngaca sih. Untuk gue nggak dibawa ke psikolog dulu sama Ciagi ya, Ci. Untung dia punya danda dulu. Iya, mungkin nanti adik Cici berproses kayak aku kali. Terus ntar Cici udah beranak 2 ke Cici aku tuh. Ya ampun. Tapi benar sih itu benar-benar sampai hari ini lah itu ego tuh masih dibawa banget gitu. Tapi kan ya semakin kita benar kata Cial mengenal Tuhan kita dan apa yang Tuhan mau di hidup kita tuh akhirnya jadi proses penerimaan tuh. Proses penerimaan yang bikin aku jadi lebih baik gitu maksudnya. Karena ya udah begini nih lah, nih jam 10 malam papa mamaku baru pulang, tuh baru masuk mobilnya kayak udah mau diapain gitu. Gak ada yang bisa gue apa-apain, men. Maksudnya kayak kalau mungkin gue pas umuran adik lu ya bener, gue jadi kayak capernya ya gue jadi keluar rumah terus. Aktif di gereja. Sorry, mohon maaf nih, maksudnya aktif di gereja kayak berlebihan gitu loh, kayak aktif di BEM dulu kuliah, aktif di kampus sampai sekarang juga kerja. Kemarin ini kan maksudnya kayak kabur, lost banget. Cuma akhirnya kan gara-gara COVID-nya juga mesti jadi di WFH kan, di rumah aja. Jadi kan jadi ada proses penerimaan yang harus aku jalanin. Maksudnya ya memang seperti inilah hidup. Maksudnya akhirnya ya si ego itu jadi apa ya, mau nggak mau jadi aku redam jadi sebuah ya super ego itu. Jadi kayak mikir ya gak ada yang bisa gue ubah, yang harus ya justru aku harus kayak ya apa ya, mengisi diri aku jadi lebih baik lagi gitu loh. Jangan, jujur sumpah beneran kayak Ciagi dulu tuh kayak gue tuh sampai kayak bener-bener kayak gini, Ci, kayak lu serius nggak mau, kalau lu nggak mau gue mati aja deh gitu, kayak bener-bener kayak sumpah sih toksik banget, kayak bener-bener kayak gitu gue ya mati betul aja. sih, untung Agi nggak kirim kamu ke psikolog ya.
Aku merasa Coba Kita tanya juga ke Aginya, menurut Agi gimana punya adik kayak Agnes? boleh di-sharing coba Agi bisa ngomong nggak? Saya. tolong siapa tahu menginspirasi aku. Nah, menginspirasi Cimoli karena Cimoli tadi Nah, perbulan. iya betul. Karena gue nggak punya dede. Silahkan tuh Cici Agi. Gimana? Nggak capek. Enggak, maksudnya kan adanya kayak buat kayak apa namanya kayak emosian gitu loh, maksudnya kayak marah-marah mulu lah, kayak ngomong sama orang tua tinggi-tinggi, ngomong sama Iya, kamu juga. akil ya benar-benar. Iya, maksudnya menurut kamu gimana tuh buat seorang Cici gitu? Dulu mah dia nggak ngapa-ngapain juga, Ci. Nggak didoain juga. Sekarang Cimoli penting doain adanya kali. Ciagi mendem aja, dipendem aja Ciagi mah. Nah itu, sama kayak Cimoli tadi ya. Bener ya, Ci ya? Mendem ya, Ci. Iya, abis gimana kalau aku ngomong, aku duluan yang nangis sebelum ngomong. Jadi keluar tuh kata-kata tuh. Jadi sampai selama ini dipendem aja Ciagi sampai Agnes nyadar sendiri gitu. Iya, Tuhan yang mengingatkan ya, didoain aja deh ya. Oh, nggak didoain, ditengking aja. Ditengking dalam nama Tuhan Yesus. Tapi emangnya si Cici aku itu tipenya gitu, mendem banget Cimoli. Jadi kayak dia bisa tiba-tiba yang nangis aja gitu. Dia tuh jarang berekspresi gitu loh. Maksudnya tipenya kayak Cimoli kali ya. Maksudnya bahkan ketawa, mukanya ke orang-orang ketawa. Makanya sekali dia nangis, kita pada bingung. Tiba-tiba dia bisa nangis gitu. Karena dia udah gak bisa ngomong apa-apa, dia nangis. Mendem. Aduh, itu sih. Iya sih emang Tuhan sih. Susah banget bener-bener. Itu tadi aja pas Cimoli tadi ngomong gitu ya, gue ke-trigger banget, makanya gue kayak bukan hampir, malah gue udah nangis tadi. Kayak gue kayak, duh Tuhan Yesus dulu gue gini banget ya dulu ya gitu. Kesian banget ya Agi dulu. Semoga suatu hari adik aku berproses seperti kamu ya Agnes ya. Amin. Cici berapa tahun sih sama adik Cici? 6. Oh iya, ya sama mirip-mirip lah. Kayak aku sama Cai kan udah 9 ya. Terlampau jauh. Iya, jadi sekarang komunikasi juga terbatas ya, apalagi serumah kan ya. Kalau semakin banyak komunikasi, semakin banyak. Sama kayak aku sama dede aku dong. Oh tuh, sama katanya. 6 tahun juga ya. Sama, iya, Keke tambah dan. Iya sih. Ya, dinamika berkeluarga ya. Dan Dari teman-teman yang lain, ada yang mau sharing-sharing lagi? Hari apa hari ini? Tentu Aduh. Gue lagi ngamut loh ya. Apa ya teman-teman? Coba. Pikirkan. Mengalahkan ego mungkin ini kali ya. Aku nggak tahu sih, nggak tahu ini mungkin ini kayak tadi Cia bilang sih, mungkin jadi kayak menghindar, apa sih namanya, kayak membenarkan diri tapi sebenarnya itu salah gitu. Nah jadi bahkan belakangan ini karena aku udah kerja dan sama papa searah kantornya, jadi kita kayak barengan gitu Kak. Nah di situ tuh namanya juga bapak ya, nggak tahu tuh suka banget gitu kan, nggak kayak kendor banget gitu loh, pakai masker cuma pakai sampai segini, atau nggak bener-bener nggak pakai di mobil sih memang, cuma aku biasa ingetin gitu kayak masker pakai dong gitu, kayak masker dipakai gitu. Terus pernah waktu itu satu hari dia batuk-batuk gitu, aku jadi kayak aduh, batuk-batuk, dia nyetir, maskernya juga nggak dipakai. Aku bilang, mungkin di situ sih aku juga ngomongnya mungkin agak ngegas juga kali. Aku bilang, maskernya dipakai dong gitu. Batuk-batuk gitu, terus dia kayak membela diri gitu, dan kayak enggak loh, orang maksudnya bukan batuk-batuk karena itu gitu, bukan batuk-batuk karena sakit atau apa gitu loh. Kok kamu kelewatan? Terus aku kayak anjir, gue ingetin buat yang baik, terus gue dibilang gue kelewatan, dan aku sempat mikir, ya udahlah terserah lah, dia mau kalau dia nggak mau pakai ya udah, aku juga sebenarnya aku udah ingetin gitu. Di satu sisi sih mungkin jadi membela diri kayak ya udahlah, gak usah ya udahlah,
setidaknya gue udah berusaha mengingatkan, tapi kadang gitu sih Ci, bingung gitu loh kayak, aduh sebenarnya gue membiarkan dia ikut aturan dia sendiri tuh sebenarnya salah nggak sih gitu loh. Salah sih. Sebenarnya ketika kita membiarkan kan, ya udahlah, yang penting gue nggak tersakiti gitu ya, itu tadi. Bahwa ego akan berusaha sih. supaya kitanya Betul. tidak tersakiti gitu. Karena kita tahu ketika kita negor, pasti kita tersakiti kan. Gue tahu Iya. nih, gue tahu nih. Pasti akan terjadi seperti ini nih. Gue nggak mau membawa diri gue pada pencobaan nih. Lebih baik diamkan saja. Salah sebetulnya. Oke. Sebetulnya salah. Susah ya? Susah. Tapi disitulah proses berubah gitu. Karena Banget. kalau kita nggak melakukan ini, pertama-tama nggak akan berbuah sampai kapanpun. Nggak akan berbuah sampai kapanpun. Justru dia proses paling berat yaitu matinya dulu. Berakar sama bertumbuh itu adalah sesuatu yang kaitannya sama habit. Tapi ini kaitannya sama diri, core banget ini tuh. Jadi kalau ini nggak bisa dilakukan, sampai kapanpun buah nggak bakal keluar. Karena kan ini kan seperti kayak nguji kesabaran kita, nguji kasih kita, nguji kelemah lembutan kita. Papa, maskernya, Pak. Maskernya tolong dipakai. Ya, nanti kalau papa sakit, aku yang susah. Kan gitu. Kalau nggak mau ngegas, mulai begitu aja ngomong. Ya, aduh pusing gitu kan. Ya sih, betul. Kadang Mengasah kreativitas. Padahal ya udah lu batuk dulu, kelarin batuk. Padahal itu pernah nih, ini kasusnya mirip-mirip sih, tapi bukan master. Ini kasusnya mengemudi. Siapa yang mute batuk sampai gitu banget. Gue lagi lihat siapa yang nggak mute gitu ya. Oh ternyata C-nya di sana. Aku. Nah, ini kasusnya mirip-mirip tuh di mobil lagi dan pagi-pagi. Kan dia tuh kadang-kadang suka nyetirnya kurang fokus gitu kan. Kadang tuh liatin kayak mungkin restoran baru apa yang ada di daerah Rukopik gitu loh. Atau enggak ya pokoknya ada tempat apalah yang baru gitu. Dia tuh suka liatin gitu kadang. Tapi jadi kadang-kadang tuh bawa mobil tuh jadi kayak agak mobil udah mulai kiring, mobilnya mulai miring gitu kan. Aku kayak mobilnya udah miring loh. Aku ngomong gitu loh kira-kira. Mobilnya udah miring loh. Terus dia kayak jadi ngomel gitu loh. Kok kamu banyak ngatur? Terus aku kayak loh, enggak, maksudnya nyetirnya jangan sambil lihat kanan kiri, kan mobilnya juga udah miring, kan aku kasih tahu doang. Terus dia ngomel, terus aku kayak aduh, gue ngingetin salah, ntar kalau gue nggak ngingetin, terus nabrak, gue yang diomelin juga. Kenapa kamu nggak ingetin? Aduh, mau jadi batu aja dah rasanya. Lu harusnya ngomong, ini lihat depan. Iya, gue udah bilang, ya lihat depan gitu. Gue udah ngomong. Kalau gue ngomong kayak gitu dia nggak protes, udah stop. Ya gue bilang, mobilnya udah miring loh. Mobilnya udah miring loh. Gue nggak ngomong itu, dia lihat depan. Tapi kadang udah ngomong gitu dia juga kadang-kadang. Ya kalau miring tuh, ini nggak miring tahu, Har. Ini normal, Har. Nggak miring, Har. Miring kan kapal oleng. Aduh. Nggak miring, cuma serong. Nyerong aja udah mau nabrak ini apa sih separator. Aduh, alamak. Tapi biasa gitu dong, kalau anak cowok itu biasa ciong sama bapaknya. Kalau anak cewek tuh lebih didengerin. Jadi kalau udah mulai gitu, lu senggol Cici aja. Cici lu yang ngomong, Cici sebelum gue duduk nih. Satu Cici masih tidur, kedua Cici kerja di rumah, jadi Cici gak ketemu sama aku. Jadi setiap pagi, jadi setiap pagi ketemu papa cuma aku kayak. Jadi ya biasalah lihat dia kayak aduh masker gak bener. Udah kayak gitu gue kayak aduh. Pagi-pagi sudah gemes. Gitu. Pagi-pagi udah gemes, iya sih benar. Ya, itu tantangan ya teman-teman, benar-benar nguasain ego itu benar-benar tantangan terberat kita untuk bertumbuh dan berbuah. Tapi kalau misalnya kita sudah bisa lewatin step ini, dua step ke depan tuh gampang sekali. Buat saya secara pribadi pun ini yang paling susah gitu. Karena bukan cuman Hari yang ngadepin bapak begitu, saya juga ngadepin bapak begitu. Agak 11-12 nih soalnya bapaknya Hari sama bapaknya saya. Pakai masker tuh di sini gitu ya. Dan itu tuh nggak akan jatuh ya karena memang ada kumisnya gitu. Kalau kumisnya lagi licin pasti jatuh juga. Itu bukan pakai masker, Papa. Pakai helm juga, helmnya tuh yang modelnya yang kayak
kayak bola, setengah bola gitu. Yang ininya udah rusak. Gue bilang, "Wah, Mbok ya pakai helm tuh yang SNI gitu ya. Papa tuh udah mulai berusia gitu kan." Tapi untungnya kalau biasa tuh anak-anak cewek tuh lebih bisa ngomong sama bapaknya. Tapi kadang-kadang bapak gue nggak bisa diomongin, langsung dibeliin butuhnya. Gue beliin helm aja, Pak, nih pakai helm. Tolong helm lamanya gue cabut. Gitu. Ada kalanya memang kita harus mengasah kreativitas sih. Mau nggak mau kita mengasah kreativitas kita, dan itu bentuk kemurahan hati salah satu. Karena kemurahan hati itu kan bicara soal memberi nasihat, memberi sesuatu yang memang dibutuhkan sama si papa gitu. Jadi beliin aja masker, kalau bisa yang cantolannya di belakang, "Papa, aku punya cantolan nih, Pak." Jadi kencengin aja mau kita serot gitu. Benar-benar setuju. Nanti nggak bisa Itu napas. terjadi ya, itu terjadi. Karena gue beliin dia masker cantolan, ntar gue bilang Cici deh, beliin di Shopee yang ada talinya. Jadi lu mau pakai masker apapun, itu bisa ada cantolannya. Itu terjadi ya bapak gue. Itu digantung-gantung lah tuh. Pokoknya nggak boleh lepas. Belum. Bapak-bapak Itu pakai cantolan. Nah, tapi kalau yang cantolan itu tebel, dia tuh protes. Yang Uniqlo tuh ada. Cin, tali cantolannya terpisah. Ntar gue Talinya kasih tahu. tipis, Wak. Talinya tipis. Ntar gue kasih lihat di link. Ntar gue kasih link Shopee. Murah, Ya. cuma Ini bagi ya, Bu. cuma 3.000. Kalian jualan nih. Dulu Buat teman-teman di sini yang ada pergumulan gitu, chat Japri Agnes. Aduh, apa gue jualin aja, Ci? jangan ya. Kita bisnisin. Oke. Kan dia produksi sendiri deh. Ya memang susah. Ih, Memang gemes susah banget. kalau bener. Gemes. Nah, kegemesan itu ya kita lagi iya. bergumul nih. Mau ikutin ID gua atau mau ikutin super ego gua. Mau ikutin ID gua, kalau ID gua diemin aja, dah bodoh amat gitu ya, daripada gua capek, mood gua jadi jelek pas mau kerja gitu ya, mood sepanjang jalan juga, perjalanan lumayan jauh lagi kan, mood gue turun, dah diem aja gitu kan. Tapi ketika kita menemukan cara-cara yang lebih baru, mungkin cara-cara yang baru, nah di situ kreativitas kita akan muncul, dan dia juga akan merespon secara berbeda ketika sesuatu baru. Ditepuk-tepuk. Sabar ya, Dek. Ketika kita mendengar sesuatu yang baru, responnya baru, akhirnya dia mencoba untuk merespon secara berbeda. Karena hanya orang yang kalau dapat rangsangan beda, dia nggak berubah. Biasanya kalau orang itu dapat rangsangan yang berbeda, pasti akan berubah. Sama kayak misalnya kita dikasih korek api, pasti kita angkat gitu karena panas gitu ya. Kalau kita dipakai kasih yang lembut gitu kan, pasti kok lembut, malah enak kayak kita tempel-tempel gitu kan ya. Ya gitu. Nanti yang agak gemes-gemes gitu kayak squishy gitu, kasih aja squishy ke papa. Atau kamunya yang pegang squishy. Jadi semua energi itu teralir. Kayak aku waktu Kak Yos mau kecelakaannya bikin squishy sendiri pakai adonan. Iya. Bisa. Nah, disitulah kita butuh Roh Kudus. Ego itu nggak akan kuat sebetulnya. Pada dasarnya ego tuh nggak kuat. Dan jarang sekali ada ego yang kuat, kecuali ego itu dikuasai oleh kuasa yang lebih besar, yaitu Roh Kudus sendiri. Kalau nggak akan bisa memang. Jadi memang Tuhan pengendali ego. Biarkan Tuhan yang mengendalikan ego kita. Bukan cuma kita. Walaupun tentu pakai usaha kita. Gitu ya. Semangat, Hari. Semangat. Thank you, Cuma Ci. lu. I feel you. Bapak-bapak nih ya. Okay. Makin berumur makin dah. Makin. Iya, makin berumur makin. Fix itu mah. Ya, aku berterima kasih atas atas adanya Komsel ini, karena dengan ini ternyata aku nggak sendiri. Aku nggak sendiri, terus udah gitu solusinya ternyata, oh ya, emang gitu ya, untuk mati tuh susah banget gitu ya. Apalagi kalau sama orang tua sendiri itu kan sayangnya, wah, melebihi apa, makanya itu yang bikin kita keselnya di situ, karena terlalu sayang. Coba kalau sama orang lain di luar, bodoh amat, gitu kan? Jadi ya santai, makanya itu santai di luar. Tapi karena terlalu sayang ini, jadi rasanya campur aduk. Betul. Ya, ada yang mau sharing-sharing lagi?
Sudah cukup? Terima kasih Cici atas dibukakan lagi kita pengetahuan baru lagi tentang ego itu gimana caranya. Ya semoga setelah Komsel ini benar-benar Tuhan yang bantu kita ya, bantu walaupun perjalanannya nggak mudah, tapi itu ya sekalinya ini udah terlewatkan, proses kedua dan ketiganya nanti akan mudah nanti. Terima kasih teman-teman. Walaupun bukan berarti mudah juga. Lebih levelnya ya. Pasti ada tantangan-tantangan lain. Tapi ini tantangan paling berat. Karena mati itu kayak, ya ampun Tuhan, boleh gak sih enggak gitu. Kalau yang lain tuh akhirnya kayak butuh, karena butuh akhirnya dia mencari. Gitu. Kalau ini tuh kita nggak butuh gitu. Kita nggak ngerasa butuh, lebih tepatnya kita nggak merasa butuh untuk mati. Please deh gitu. Bener sih, bener. Atau lagi quotes-nya nih, quotes. Jadi quotes di mana aku mati ya. Maksudnya dia ada dapat quotes-nya, thanks God for saving me from that I need. Udah. Thanks God for saving me that I need. Tapi Tuhan jauh lebih tahu yang kita butuhin, bukan yang kita inginin. Tuh. Bener banget, guys. Alright. Cimoli. Quote itu juga dong, quote-nya Janji Jiwa dong. Apa tadi Jiwa yang tadi? Lupa ya. Apa ya tadi ya? Ini quote-nya tadi dapat loh, real story memang. Tuhan tuh paling tahu. Tutup dengan quote Janji Jiwa. Oh, ini closing statement ya. Closing statement-nya pakai quote Janji Jiwa ya. Oke. Kita kasih. Ucapkan maaf, redamkan ego sebelum sesal tiba menyapa. Asik. Janji Jiwa. Aduh. Janji Jiwa. Pemilih terbaik. Ya. Sebelum sesal tiba menyapa, itu yang paling penting. Karena ketika kita ngikutin ego, ujungnya takutnya kita nyesel, teman-teman. Dan biasanya sih pasti kita nyesel gitu sih. Karena penyesalan itu selalu di belakang. Kalau yang di depan itu apa? Iya. Pendaftaran. Betul. Biar nggak tegang-tegang amat. Ya kita sudahi saja Komsel hari ini. Minta tolong Cici berarti ya yang menutup. Ya, kita berdoa yuk. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, malam hari ini kami bisa menyelesaikan Komsel kami. Banyak hal yang harus kami latih Tuhan. Kami tahu kami tidak bisa sekedar meminta kepada Tuhan agar hidup kami terus berbuah nyata. Banyak hal yang harus kami justru perjuangkan melalui kehidupan kami sendiri, dengan tubuh kami sendiri, dengan perasaan dan pikiran kami sendiri. Segala sesuatu harus kami latih, seperti Paulus mengatakan bahwa Paulus melatih dirinya sedemikian rupa supaya ketika dia melayani dia tidak ditolak. Dan kami juga mau melatih diri kami Tuhan, ketika kami menjadi pelayan-pelayan Tuhan, bukan sekedar di gereja tapi di rumah, di tengah keluarga kami, di tengah kantor kami, di tengah masyarakat kami tidak ditolak. Karena setiap orang yang berbuah manis tidak akan pernah bisa ditolak Tuhan. Kami tahu itu. Dan kami mau berbuah manis. Kami mau belajar menyerahkan hati dan pikiran kami kepadamu Tuhan. Bantu kami untuk mengekang ego kami, menguasainya. Sehingga ego kami, sungguh kami bisa gunakan untuk memilih pilihan-pilihan yang terbaik untuk diri kami. Berdasarkan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, malam sudah menjadi bagian kami. Tuhan, kiranya Engkau yang memimpin kami di dalam istirahat malam kami sebentar lagi. Dan esok hari, bantu kami kembali untuk berperang bersama dengan ego kami menghadapi segala godaan dan cobaan dalam hidup. Kami mengucap syukur Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.